Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Al-Khatul Arabiyyu, yaitu kaligrafi Arab. Di sini kami berjumlah 4 orang. Yang pertama Muhammad Fajar Maulana, yaitu saya sendiri. Dan yang kedua Bima Purnama. Dan yang ketiga Ani Iswati. Dan yang terakhir Sri Maharani. Baiklah, yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Al-Khatul Arabiyyu wa asluhu, kaligrafi Arab dan asalnya kaligrafi Arab. Al-Khatul Arabiyyu huwa fannu wa tasmimul kitabati fi mukhtalifil lughati allati tasta'milul huruf al-arabiyyata. Kaligrafi Arab merupakan seni dan desain tulisan dalam berbagai bahasa yang menggunakan huruf Arab. Jadi, kaligrafi Arab ini juga digunakan oleh bahasa lain, namun bahasa lain itu menggunakan huruf Arab. Tatamayyizul kitabatul arabiyyatu bikauniha mutasilatan mimma yaj'aluha qabilatan liiktisabal ashkalan hindusiyatan mukhtalifah min khilalin maddi warraj'il wa istidrati wa tajwiyatil wa tashabika wa tadakhilil wa tarkib. Aksara Arab dibedakan karena kontinu yang membuatnya mampu memperoleh berbagai bentuk geometris melalui pasang surut, balik, kebulatan, angulasi, jalinan, tumpang tindih, dan komposisi. Yaktarinul fannul khattu bizakhrafatil arabiyyati haitsu yasta'milul litizayyinul masajidi wal kusur. Kaligrafi dikaitkan dengan dekorasi Arab, seperti yang digunakan untuk menghiasi masjid dan istana. Jadi, kaligrafi ini sama saja dengan dekorasi, yang mana ini digunakan untuk menghiasi masjid dan istana. Kama annahu yastamilu fi tahliyatil mahtutati wal kitabati wal khassati nasul Qur'anil Karim. Dan juga digunakan untuk mempermanis manuskrip dan buku, terutama salinan Al-Quran. Jadi, kaligrafi ini juga digunakan untuk memperindah atau mempermanis tulisan koper buku dan sebagainya, dan juga dalam tulisan Al-Quran, salinan Al-Quran juga menggunakan kaligrafi. Nah, waqad syahida hadzal majjalil iqbalan minal fananinil muslimina bisababin nahiyya syari'ati anil taswiril bashari wal hayawan khosatan fil ma yattasilu bi amkanil muqaddasatil wal masahifi. Bidang ini telah menyaksikan jumlah seniman muslim karena larangan syariah untuk menggambarkan orang dan hewan, terutama yang berkaitan dengan tempat suci dan Al-Quran. Jadi pernah terjadi larangan untuk menulis kaligrafi ini karena kepada seniman-seniman, karena membentuk tulisan kaligrafi itu dengan bentuk orang dan hewan. Jadi ini dilarang dalam syariah, seperti itu. Kemudian kita beralih kepada asal-usul kaligrafi tersebut. Ta'adatul ara' al-bahisina hawla al-asali alladhi istaqqa minhu al-khatt al-arabi wa hiya fi mujmaliha tatamahuru hawla al-masdari istiqaqin asasiyaini. Peneliti memiliki beragam pendapat tentang asal muasal kaligrafi Arab dan semuanya berpusat pada dua sumber. Jadi para peneliti ini memiliki berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang asal muasal kaligrafi, tetapi fokus pada dua sumber. Al-awwalu tabanahul mu'damul mu'arikhul arabi qadiman wa yaqulu bi annahu mustaqqun minal khattil musnad. Yang pertama diadopsi oleh sebagian besar sejarawan Arab kuno dan mengatakan bahwa itu berasal dari kaligrafi musnad. Wallazi urfa minhu arba'ata anwa'in hiya khattul safawiyyu nisbatun ila talwiyyu safa wal khattil samudiyyu nisbatan ila samudi sukanil hajari wal khattil lahyaniyu nisbatan ila lahyani
wal khattu as-sab'iyyu awil hamiri alladhi wasala minal yamani fi junubil jaziratil arabiyyati ila hirati summal anbari wa minha ila khizazil ghurf wal jaziratil arabiyyah. Dari mana 4 jenis diketahui, yaitu aksara Sapawi, yaitu kaligrafi Sapawi yang berhubungan dengan Tulu As-Sapa, dan kaligrafi Tamudian yang berhubungan dengan kaum Samud, penduduk Al-Hijr. Kemudian kaligrafi Adiyahni dalam hubungannya dengan Lahyan, dan kaligrafi Sabian atau Hamiri yang datang dari Yaman Selatan, Jazirah Arab, Al-Hijrah. Kemudian An-Ambar, dan dari sana ke Hijaz di semenanjung Arab bagian barat. Nah, jadi ini adalah 4 daripada garis kaligrafi musnad tadi. Lam yastandil qailina bihadzal ra'yi ala asari madiyatan aw nuqushan asariyatan. Mereka yang mengatakan pendapat ini tidak mendasarkan pendapat pada monumen material atau prasasti arkeologi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Bima Purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kitabatu qoblal Islam. Tulisan kaligrafi sebelum Islam. Talqi araba kitabatu wa huwa ala halati minal badawati as-sadidati. Yani orang Arab menerima tulisan ketika mereka dalam keadaan nomadisme ekstrim. Walam yakun ladihim min asbabu istakirara ma yad'u ila al-ibtikari fi al-khatti alladhi wasala ilaihim. Dan mereka tidak memiliki alasan untuk stabilitas yang membutuhkan inovasi dalam tulisan tangan yang sampai kepada mereka. Walam yablugh al-khattu indahum yablahul fani ila indama asbahat lil arabi daulati ta'dati fiha marakizi as-saqafati. Dan kaligrafi mereka tidak mencapai jumlah seni sampai orang Arab menjadi negara di mana terdapat banyak pusat budaya. Wana fasad hazil marokizi ba'diha ba'don ala nahwi. Dan pusat-pusat ini bersaing satu sama lain dalam beberapa cara. Ma hadisa fi kaufati wal basirati wassami wa misri. Itu terjadi di Kufah, Basrah, Sam, dan Mesir. Fatijahul fanani lil khatti yuhasinahu. Jadi seniman beralih ke tulisan tangan. Wayajudihu wayabtakiru anwa'an jadidata minhu. Memperbaiki dan mengembangkannya dan menciptakan jenis-jenis baru itu. Karena al-arabu yamilu na ila tasmiyata al-khattutu bi asma'i iklamiyata li'annahum istajlibu hamin indatu aqlimu fanasibuha ilaiha mislima tansibu sala'a ila ammakinuha. Orang Arab cenderung menyebut garis dengan nama daerah karena mereka membawa dari beberapa daerah dan menghubungkannya dengan mereka seperti barang dikaitkan dengan tempat mereka. Lidzalika arafu al-khattu Arabiyyu qabla asira an-nubuwati binabti wal hira wal ambariyu.
sehingga kaligrafi Arab dikenal sebelum era kenabian sebagai Nabati, Al-Hairi, dan Anbari. Li'annahu ja'a ila baladil Arabi ma'a tajarati min hazihi aqlami wa indima istaqara al-khattu al-arabiyyu fi Makkatin wal Madinati. Karena datang ke negara-negara Arab dengan perdagangan dari daerah tersebut, dan ketika kaligrafi Arab menetap di Mekah dan Madinah. Wa ba'da yantasiru minha ila jihati ukhra arafa bismihima al-Mukiyyu wal Madinah. Dan dimulai menyebarkan dari sana ke tujuan lain yang dikenal dengan nama mereka Al-Makki dan Madani. Lam yanal al-khattu arabiyyu qadran minal tajdidi wal itqani ila fi Iraqi wassam. Kaligrafi Arab tidak mencapai tingkat pembaruan dan kesempurnaan kecuali di Irak dan Syam. Wa dzalika ba'da an ittisa'at rafi'atal daulati al-islamiyati fil asri al-ummi summa warasituha daulati Abbasiyati. Setelah negara Islam berkembang dan era Umayyah, kemudian negara Abbasiyah yang mewarisinya. Wa fihima nasyatota harakatal Imrani fazoharat kitabati ala an-nabiyati wantihafi wa'atuni kitabatin al-musaffifi wa zakhrafitiha. Dan di dalamnya terdapat perkotaan menjadi aktif. Jadi tulisan muncul di kapal dan barang antik, dan saya mengurus penulis dan dekorasi Al-Quran. Demikian saya lanjutkan ke saudari Ani Iswati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kitabatu ba'da al-islami kanat al-aqlamu al-khututi fil usyuri al-islamiyati al-mubakkarati tusamma bimaqadiriha kathulasi wan nisfi wa thulasaini kama kanat tansibu ilal al-aghradi allati kanat tuaddiha kahati at-tawqi'i aw tudafin ilal muhtara'iha kara'atin nisbatan ilal muhtara'ihi walam ta'ad al-khututi ba'da dhalika tusamma bi asma'i al-madani ila fi qalili an-nadir qama al-arabu wal muslimina bi ibtikari anwa'in adidatan minal khututi al-arabiyyati asyahruha al-khattu al-kawfiyu wa huwa aqdami al-khututi wal khattun nashi alladhi istihdami fi khatti al-musahafi wa khattu thulasi wa summa bidzalika nisbatan ila sumakin al-qalami wa khattu ar-raqi'ati wa huwa aktsaru al-khututi al-arabiyyati tadawalan wa isti'malan wa khattu duyuni nisbatan ila nun as-salatinu wal khattu al-farisi nisbatan ilal faris. Menulis sebelum Islam, pena kaligrafi di masa awal Islam disebut dengan jumlah 1/3, dan 2/3, dan mereka juga dikaitkan dengan tujuan yang mereka lakukan, seperti kaligrafi tanda tangan atau ditambahkan ke penemuannya, seperti presiden, relatif terhadap penemuannya, dan garis tidak lagi disebut dengan
nama kota kecuali dalam beberapa langkah. Orang Arab dan Muslim telah menemukan banyak jenis kaligrafi Arab. Yang paling terkenal adalah aksara Kufi yang merupakan aksara tertua. Aksara Naqsh yang digunakan dalam aksara Al-Quran merupakan garis tulut dan syami sesuai dengan ketebalan pulpen, dan relatif garis Raqqa yang merupakan aksara Arab yang paling banyak digunakan relatif terhadap kantor para sultan, dan kaligrafi Farsi dan Strik terhadap Fars. Bismillahirrahmanirrahim. Uyubal khatti arabiyyu wa muhawalati islahihi. Tahaddatsuna fi ma sabaqa 'anil uyubi al-awwali allati rafiqat wujudil harfi al-arabi mutamathilatin fi natqi abil ijami wal harakati wa qad awlajat khilalil qarninal awwal wa thanil hijrati amal uyuba abil mushkilatil ukhra allati baqiyati bihajatin ilal islahi aw tahdibu fayumkinu hadruha fil ati minal mulahadati. Cacat kaligrafi Arab dan upaya untuk mengubahnya. Kami sebelumnya berbicara tentang cacat pertama yang menyertai keberadaan huruf Arab yang dipresentasikan dalam titik dan gerakan atau harokat, serta ditandatangani selama abad pertama dan kedua migrasi. Adapun cacat atau masalah lain yang masih membutuhkan perbaikan atau penyempurnaan dapat diringkas dalam catatan berikut. Annal huruf al-arabiyyu al-mantuqi yakhtalifu anil maktubi fal maktuba idza kana ariyan minal harakati yaqudu ilal lahni wal khata'i lasiman indal mubtadi'ina wa qalili thaqafa kama anil ihtimilatil khata'i fi syakali kabiratin jiddan hina man takhtalitu surul mufradati itla mumayyizin laha sifat syakalu. Huruf Arab kata yang diucapkan berbeda dengan yang tertulis. Jika tulisan terbuka dari gerakan-gerakannya akan menimbulkan melodi dan kesalahan, terutama bagi pemula dan orang-orang yang berpendidikan rendah, dan kemungkinan kesalahan dalam bentuk sangat besar ketika bentuk-bentuk kosakata dicampur karena tidak ada perbedaan selain bentuknya. Ta'addud surul harfi al-wahidu fil kitabatil arabiyyah hasba mawqi'u fil ladhi yakhluqu katsiran minal masaibi wal jadi fi ta'limi sigoril ibjidiyatil arabiyyah fatarkizi 'alal harfi law kana la tuhammilu ghairu surati wahidatin yaqudu ilal fahmi sari'il suritisi bainama yadul tifli fi khairatin min imri khilali ta'limil suri allati taktubu biha ba'dil hurufi ka hurufil ba'i awil ya'i wal hamzati mislan. Banyaknya gambar satu huruf dalam tulisan Arab sesuai dengan posisinya dalam menimbulkan banyak kesulitan dan upaya dalam mengajar anak muda alfabel Arab. Pada huruf jika hanya dapat memuat satu gambar menyebabkan pemahaman gambar yang cepat. Ada beberapa huruf seperti huruf ba atau ya dan hamzah misalnya. Mushkilatid dodi wa ta'i fil arabiyati tathirun katsiron minas sa'ubati fi ijadil furuki baina sutihima. Birrogimi minadirosati warrosaili kathirati allati qoma bihal ulama'i ala mumarin al-usura litadidil mushkilati wa ihtiwaiha wa kadzalika binasutul sin wasshot atabayyanu baina lughatil al-fasihiyati walajjatu al-mahliyati khaswatan fi aswatil maddi al-qasirati yu'taru kathiron fi famil auzanil arabiyati idza kana jarratil lafdihi minasyakal
At-taqarruba fi syuri ba'dil hurufi fi rasmi yaqudu ila tahrifi fi kalami kalladhi yahsilu baina ar-ra'i wad dal wal ha'i wal mimi wa ghairiha. Innal islaha fil marhalati tsaniyati allati tahadduda fi naqtil hurufi litamyizul mutasyabihi minha fi surati katai wal ya'i wal tha'i wan nuni wal ba'i war ra'i waz za'i wad dali wad dal. Masalah dot dan to dalam bahasa Arab menimbulkan banyak kesulitan dan pesan dalam menemukan perbedaan antara kedua forum mereka. Meskipun banyak kajian dan pesan yang telah dilakukan oleh para sarjana selama perjalanan zaman untuk mendefinisikan dan memuat masalah, serta antara bahasa formal dan antara shin dan short, perbedaan dialek lokal terutama dalam bunyi jangka pendek sangat mempengaruhi sosoknya memahami bobot bahasa Arab jika kata tersebut. Baiklah, demikian presentasi tugas dari kami. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.